Halo, perkenalkan nama saya Airin Sanitalani, mahasiswa PPDGS Ortodonsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai Edwards Syndrome sebagai tugas akhir dari mata kuliah genetika. Apa itu Edwards Syndrome? Sindrom Edwards adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra pada kromosom 18. Oleh sebab itu, kelainan yang menyebabkan gangguan pada banyak bagian dan organ tubuh ini disebut juga sebagai trisomi 18. Trisomi 18 adalah jenis kelainan kromosom kedua yang paling banyak terjadi setelah trisomi 21 atau yang kita kenal sebagai Down syndrome. Kebanyakan bayi yang menderita kelainan Edwards syndrome atau trisomi 18 memiliki resiko tinggi kematian neonatal dan anak. Dan juga akan mengalami gangguan psikomotor dan kognitif yang berarti. Sindrom Edwards merupakan kelainan genetik yang terjadi ketika ada satu salinan ekstra dari kromosom 18. Kromosom adalah struktur seperti pita di dalam inti sel yang membawa informasi genetik. Normalnya, setiap manusia memiliki 46 kromosom atau setara dengan 23 pasang, di mana 23 kromosom berasal dari sel telur dari ibu dan 23 kromosom lain berasal dari sel sperma dari ayah. Namun, pada kasus sindrom Edwards, kromosom 18 akan memiliki satu salinan ekstra, sehingga berjumlah 3 buah. Kondisi ini menyebabkan perkembangan organ menjadi tidak normal. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di gambar, ayah akan menyumbangkan 23 kromosom dan mungkin saja terjadi baik ibu ataupun ayah menyumbangkan jumlah kromosom yang lebih, yaitu 24. Maka dari itu jika dijumlahkan akan mendapatkan 47 kromosom pada bayinya. Kondisi ini yang biasa disebut sebagai trisomi. Artinya memiliki 3 salinan pada satu pasang kromosom. Nah, jika itu terjadi pada nomor 18, maka bayi akan mengalami trisomi 18 atau disebut sebagai Edwards syndrome. Edwards syndrome ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah trisomi 18 mosaik, yang merupakan jenis sindrom Edwards yang paling ringan, karena salinan ekstra kromosom 18 hanya terdapat di beberapa sel tubuh. Sebagian besar bayi dengan sindrom Edwards mosaik ini dapat bertahan hidup hingga 1 tahun, bahkan bisa mencapai usia dewasa. Tipe kedua adalah trisomi 18 parsial. Ini terjadi ketika salinan ekstra kromosom 18 tidak lengkap atau hanya terbentuk sebagian. Kromosom 18 ekstra yang tidak lengkap ini kemungkinan melekat pada kromosom lain di sel telur atau sel sperma atau disebut sebagai translokasi. Tipe ketiga adalah trisomi 18 total. Ini merupakan jenis sindrom Edwards yang paling sering terjadi, di mana salinan ekstra kromosom 18 yang lengkap ada di setiap sel tubuh. Untuk insidensinya, Edwards syndrome ini lebih sering terjadi pada bayi perempuan atau janin perempuan dibandingkan pria. Dan prevalensinya adalah 1 dibanding 6.000 kelahiran. Pada trisomi 18 mosaik ini terjadi pada 1 dari 20 bayi dengan sindrom Edwards. Kemudian insidensi dari trisomi 18 parsial ini sangat jarang terjadi, hanya 1 dari 100 kasus sindrom Edwards. Untuk trisomi 18 total ini merupakan tipe trisomi 18 yang paling sering terjadi.
sebanyak 94% dari kasus keseluruhan sindrom Edwards. Clinical description dari Edwards syndrome ini adalah defisiensi pertumbuhan prenatal, kraniofacial yang abnormal, adanya malformasi mayor dan minor, perkembangan psikomotor dan kognitif yang lambat sejak prenatal dan akan terus berlanjut sampai postnatal, kemudian juga gizi buruk karena adanya gangguan makan. Berikut adalah karakteristik dari bayi yang mengalami Edwards syndrome atau trisomi 18. Yang pertama dari kepala kita bisa amati itu adanya oksipital atau kepala bagian belakang yang prominent, menonjol. Kemudian mulut dan rahang yang tidak berkembang atau kecil, maka disebut sebagai mikrognati. Kemudian karakteristik yang kita bisa lihat juga di bagian telinga disebut dysplastic ears. Telinganya rendah dan seperti melipat. Kemudian lehernya pendek, kemudian pada bagian puting adanya pembesaran, kemudian dadanya pendek, short sternum, dan juga ada shield chest. Kemudian pada bagian kaki kita lihat ada kaki yang besar dan flex dan bengkok. Kemudian juga pada bagian tumitnya itu menonjol. Ciri khas lainnya kita bisa lihat pada tangan bayi akan terus mengepal dengan karakteristik jari telunjuk akan menumpuk di atas jari tengah dan jari manis menumpuk di atas, jari kelingking akan menumpuk di jari manis. Kondisi ini disebut sebagai clenched hands. Pada bagian kaki juga memiliki karakteristik yang cukup kuat, yaitu smooth rocker bottom feet dengan rounded base seperti yang terlihat pada gambar. Dari literatur lain juga disebutkan beberapa ciri khas dari bayi yang memiliki trisomi 18 adalah telinga yang rendah, kemudian sternumnya pendek. Di sini disebutkan small nipples, meskipun pada gambarannya itu terdapat pembesaran pada area dada, pada area buah dadanya. Kemudian juga ada diastasis rectus abdominis, kemudian ada umbilical hernia, kemudian juga ada inguinal hernia. Terus istilah yang sama seperti tadi, tapi di sini diberi nama club feet dengan rocker bottom feet. Kemudian pada jantung kardiovaskular itu terdapat permasalahan di ductus arteriosus, kemudian juga ada defect dari ventricular septal, kemudian juga polyvalvular disease, kemudian penebalan pada leaflets-nya, dan ada long chordate tendinea, dan juga hypoplastic papillary muscles. Clenched hand sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini juga ada tambahan bahwa jempol atau ibu jari dari bayi juga tidak berkembang. Untuk pada area kraniofacial kita bisa perhatikan lebih jelas. Jadi di sini ada penyempitan dari diameter frontal, kemudian juga short palpebra fissure dan cenderung turun. Kemudian telinga yang menurun juga, kemudian juga lengkung palatal yang sempit, pembukaan mulut yang sempit, kemudian mikrognatia atau rahang bawah yang kecil atau tidak berkembang, kemudian juga ada penonjolan pada area oksipital, kemudian ada kelebihan kulit ya, atau tumpukan kulit di bagian leher bagian belakang di bawah oksipital, dan juga dari atas kita bisa lihat pasien memiliki bentuk wajah dolikosefali. Untuk mempermudah bagaimana kita mengetahui seorang bayi atau seorang pasien memiliki trisomi 18, di sini ada checklist yang bisa membantu kita untuk menentukan apakah bayi ini mengalami trisomi 18.
Dimulai dari pertumbuhannya, kemudian dari sistem syaraf pusatnya, dari tulang tengkorak dan mukanya, kemudian dari dadanya, kemudian dari bagian perut, ada bagian dari urogenital, kemudian dari limbs-nya, dari ekstremitasnya. Bisa diperhatikan di sini terdapat beberapa macam karakteristik yang sifatnya merupakan gangguan yang menyeluruh dari mulai kepala, pertumbuhan, bahkan sampai ekstremitas, dan juga fungsi-fungsi organnya. Kemudian bagaimana survival rate dari anak yang mengalami Edwards syndrome? Jadi, kematian fetus pada saat persalinan itu mencapai 38,5% dan pada persalinan prematur sebesar 35%. 50% bayi dapat hidup sampai 1 minggu dan 90-95% akan meninggal di usia kurang dari 1 tahun. Tetapi terdapat 5-10% yang dapat bertahan lebih dari 1 tahun. Penyebab kematian dari Edwards syndrome ini biasanya dikarenakan dari central apnea, kemudian juga gagal jantung karena malformasi jantung, kemudian respiratory insufficiency karena hypoventilation, dan hambatan jalan nafas atas. Bagaimana cara kita mendeteksi adanya trisomi 18? Jadi kita bisa menggunakan NIPT atau non-invasive prenatal testing, atau juga kita bisa menggunakan tes kombinasi pada ibu hamil pada usia kehamilan 10-14 minggu. Jadi, selain untuk mendeteksi sindrom Edwards, tes kombinasi ini juga dapat mendeteksi kemungkinan janin untuk menderita sindrom Down ataupun sindrom Patau. Pada tes kombinasi, dokter akan menjalankan tes darah dan USG untuk mengukur cairan nukal translusensi di bagian belakang leher janin. Jika tes kombinasi tidak mungkin dilakukan atau usia kehamilan telah lebih dari 14 minggu, maka screening sindrom Edwards akan dilakukan dengan menggunakan USG rutin di usia kehamilan 20 minggu. Dan jika screening ini menunjukkan tanda-tanda sindrom Edwards pada janin, maka dokter akan menganjurkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan adanya salinan tambahan pada kromosom 18, yaitu menggunakan chorionic villus sampling, yaitu pemeriksaan sampel sel plasenta yang dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu. CVS dilakukan dengan memasukkan jarum ke perut ibu hamil atau dengan memasukkan alat khusus melalui leher rahim. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu amniocentesis, yaitu pemeriksaan sampel air ketuban yang dilakukan pada usia kehamilan 15-20 minggu. Amniocentesis dilakukan dengan menusukkan jarum ke perut ibu hamil hingga ke rahim. Kemudian pada bayi yang sudah lahir dengan trisomi 18, dokter dapat langsung mendeteksinya dengan melihat penampilan fisik bayi. Kita bisa menggunakan checklist yang sudah dipaparkan sebelumnya untuk menilai penampilan fisik bayi, dan juga untuk memperkuat diagnosis, dokter akan mengambil sampel darah bayi untuk memeriksa kemungkinan kelainan pada kromosom 18. Ciri lainnya yang paling mudah terlihat adalah berat bayi lahir rendah, yaitu sekitar 1.700 sampai 1.800 gram saja. Pada USG ini akan terlihat pada misalnya ibu yang sudah lebih dari usia 14 minggu, maka ditunggu sampai usia kehamilan 20 minggu untuk dinilai melalui USG. Yang akan terlihat pada USG adalah keterbelakangan pertumbuhan. Kemudian juga ada polyhydramnios,
kemudian juga strawberry shape dari bentuk kraniumnya, bentuk kepalanya, kemudian brachycephaly, dan kranium bagian frontalnya sempit, kemudian juga ada overlapping pada jari-jari tangan, kemudian ada gangguan jantung kongenital, dan omphalocele atau single umbilical artery. Di sini juga terdapat checklist pada saat USG yang bisa dinilai jika ada abnormalitas. Seperti ini bisa diperhatikan. Jadi jika janin mengalami trisomi 18, itu defeknya atau gangguan perkembangannya sudah dimulai semenjak prenatal dan sudah bisa terlihat pada usia 20 minggu. Lalu bagaimana treatment ketika mendapati trisomi 18? Jadi memang kelainan genetik ini belum bisa diobati sampai saat ini. Jadi pengobatan yang dilakukan hanya untuk meredakan gejala, terutama sesak nafas dan kelainan jantung, untuk mencegah kematian. Kemudian juga bisa dilakukan terapi muskular, ini untuk optimalisasi dari sistem muskuloskeletal dan sistem syaraf. Kemudian juga bisa dilakukan transfusi untuk bayi dengan trisomi 18 dengan sel darah merah rendah. Lalu berikut adalah rekomendasi untuk bayi yang mengalami trisomi 18. Tentunya harus disupport atau didukung oleh nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang bayi. Kemudian juga harus melakukan konsultasi dan pengawasan rutin oleh dokter, dan juga diperlukan edukasi keluarga pasien sehingga keluarga pasien betul-betul memahami apa yang terjadi, kondisi apa yang sedang dialami oleh bayinya, sehingga keluarga bisa menjadi partner atau justru malah menjadi peran utama dalam meningkatkan survival rate dari bayi dengan trisomi 18. Kemudian juga sama seperti bayi lainnya, bayi dengan trisomi 18 juga harus mendapati imunisasi rutin. Sampai saat ini saya cari keterkaitan antara COVID-19, baik pandemi COVID-19-nya sendiri ataupun vaksin COVID-19-nya ini kaitannya dengan trisomi 18, karena ini menjadi hal yang menarik untuk diketahui bagaimana jika bayi dengan trisomi 18 kaitannya dengan reaksi atau respon terhadap kondisi yang sedang kita alami saat ini, kondisi pandemi COVID-19, ataupun bagaimana kaitannya dari kondisi pasien dengan trisomi 18 merespon vaksin-vaksin COVID-19 yang sampai saat ini terus dikembangkan. Hal ini menjadi sangat wajar untuk dipahami jika memang belum ada literasi yang berkaitan, dikarenakan survival rate dari trisomi 18 sendiri ini pun rendah, sehingga mungkin ini bukan menjadi fokus utama perawatan untuk bayi-bayi dengan trisomi 18 untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Untuk yang lebih tertarik mengenai trisomi 18 ini, sudah banyak literasi yang membahas terkait trisomi 18, kemudian juga kaitannya dengan congenital heart failure, dan juga kaitan manajemennya, kemudian juga prosedur etiknya, sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Terima kasih untuk kesempatannya.